Halo semuanya, kembali lagi di channel Bantos TV. Hari ini saya akan mencoba memberikan informasi terkait jenis-jenis kabel USB yang hingga saat ini umumnya digunakan ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bantos TV. Kembali lagi di Bantos TV. Nah, sekarang kita mulai saja. Di sini saya ada 4 buah kabel. Bisa dilihat di sini 2 masih dalam dus dan 2 sudah keluar. Ini betulan baru beli di online shop. Nah, ini tipe-tipe apa saja kabel USB yang umumnya sampai sekarang masih digunakan maupun yang teknologi terbarunya. Nah, ini yang pertama adalah USB dengan ujungnya micro USB. Nah, kita bisa lihat ini USB Type A nya tipe A dan ini micro USB. Nah, yang pertama. Yang kedua ini yang sudah di luar adalah kabel Lightning. Biasanya dipakai untuk produk-produk Apple ya. Nah, satu sisi USB Type A dan yang satu sisinya Lightning. Oke. Yang ketiga ini coba kita buka sekalian ya. Kemasannya ini merek unit, serinya Bolt 3 dengan arus yang bisa dihantarkan sekitar 5 ampere. Ini panjang kabelnya 1 meter. Ini sudah mendukung teknologi VOC, DAS, FGP dan Quick Charge 3.0. Nanti kita coba bahas lebih lanjut. Nah, ini kabelnya USB Type C nya. Kita bisa lihat di sini USB dan yang ini Type C. Oke, selanjutnya yang terakhir ada sama masih dari unit juga mereknya. Ini adalah kabel power delivery. Nah, apa itu nanti power delivery? Kita bisa lihat, dapat strapnya ini. Nah, kabel power delivery adalah kabel seperti ini, Type C to Type C. Jadi ujung-ujungnya sama-sama Type C ya. Kabel micro USB ini sudah cukup lama ya beredar di masyarakat, digunakan. Ini biar startnya dimulai dari dulu itu zamannya apa, BlackBerry. Itu sebelum USB micro USB ini ada mini USB yang di seri lebih lamanya. Ini kepalanya lebih ngotak lagi ujung satunya. Nah, ini generasi penerusnya. Ini kalau nggak salah sudah mulai dipakai yang micro USB ini dari seri Gemini. Nah, kalau Anda yang masih ingat tuh BlackBerry seri mulai Gemini itu sudah mulai pakai micro USB. Kalau BlackBerry yang tipenya Curve itu dulu masih mini USB. Nah, namun kita nggak bahas mini USB, kita bahas sekarang micro USB. Nah, kabel micro USB ini memiliki 4 pin di dalamnya ya. Kalau ini dibuka, Anda bisa lihat, mungkin terlihat cukup kecil di dalamnya, itu terdiri dari 4 pin. Nah, kalau dari bentuk sendiri ini seperti trapesium kalau kita lihat di sini konektornya. Nah, ini jadi salah satu kelemahan dari micro USB. Jadi dengan kondisi konektor yang bentuknya seperti trapesium ini, maka kita tidak boleh kebalik menancapkan ke lubang konektor baik di ponsel itu ketika kita lagi mau ngecas. Ini salah satu kelemahannya. Jadi rata-rata posisinya seperti ini. Nah, meskipun kabel micro USB ini sudah mendukung teknologi sekarang USB itu hingga versi 3, tapi rata-rata smartphone yang masih menggunakan micro USB sebagai kabel konektornya
itu mereka masih mengadopsi yang USB versi 2, dimana kecepatan data transfernya itu standarnya mencapai 480 MB per second. Nah, sedangkan kalau untuk di sektor output daya, ketika ini mau digunakan untuk ngecas, micro USB ini hanya memiliki output daya maksimal 5 volt hingga 2 ampere atau kurang lebih 10 watt. Oke, itu micro USB. Sekarang ini sudah mulai ditinggalkan ya. Banyak beberapa vendor smartphone sudah menyematkan teknologi USB Type-C. Sudah sangat jarang sekali yang menggunakan micro USB. Yang berikutnya adalah USB Type-C. Ini adalah generasi penerus dari micro USB, dimana USB Type-C ini memiliki 24 pin di dalamnya, jauh lebih banyak dibanding micro USB yang tadi hanya 4 pin. Nah, otomatis dengan 24 pin ini daya yang bisa dihantarkan maupun kecepatannya jadi jauh semakin meningkat. Nah, USB Type-C ini saat ini sudah mendukung versi USB hingga USB versi 3.1 generasi kedua, yang kecepatannya itu lebih cepat dari USB versi 3 sendiri. Nah, sebelum lebih jauh saya jelaskan di sini, USB kecepatan standar USB itu versinya macam-macam. Yang pertama adalah USB 1.1, itu kecepatan transfer rate-nya 12 MB per second. Lalu diteruskan oleh generasi berikutnya USB 2.0, itu seperti micro USB tadi, itu 480 MB per second. Nah, setelah itu ada USB 3.0, itu yang biasanya konektornya kalau di device itu warna biru, itu sudah mendukung USB 3.0. Itu kecepatannya bisa hingga 5 GB per second. Nah, habis itu ada USB 3.1 generasi 1, itu masih di 5 GB per second. Dan yang terakhir adalah generasi keduanya, itu hingga 10 GB per second. Nah, dengan 24 pin ini juga, berapa sih daya yang bisa dihantarkan oleh USB Type-C ini? Ternyata itu 10 kali lebih besar dibandingkan dengan micro USB. Kalau micro USB tadi hanya bisa 5 volt dengan arus 2 ampere, USB Type-C ini bisa 20 volt dengan arus 5 ampere, atau bisa mengalirkan daya hingga 100 watt. Nah, bayangkan dibanding dengan micro USB yang tadi kurang lebih hanya bisa kurang lebih 10 watt. Otomatis dengan keunggulan USB Type-C tadi dibandingin micro USB, atau bisa dikatakan ini tipe konektor untuk masa depan, karena pertama, ujung bentuknya ini kalau kita lihat adalah bentuknya adalah sifatnya dinamakan reversible. Nah, apa dimaksud reversible? Yaitu bahwa kita bisa ngebolak-balik ini mau ngecas tidak masalah ketika kita memasukin ke lubang konektor di smartphone. Beda dengan tadi micro USB ya. Ini trapesium, kita tidak boleh kebalik nih kalau kita mau masukin ke lubang konektor di smartphone atau di handphone kita. Nah, kalau di Type-C ini bebas kita mau balikkan atas bawah sama saja ya. Nah, ini salah satu keunggulan Type-C yang akan jadi nanti USB masa depan. Nah, selain bisa mentransfer data tadi yang dikatakan bisa hingga 10 GB per second, nah, USB Type-C ini juga nanti ya kedepannya bisa digunakan untuk banyak hal. Contohnya transfer data, mengisi daya, ataupun pengganti jack headphone yang 3,5 mm yang biasa kita temukan pada smartphone. Bahkan mungkin nanti kedepannya bisa menggantikan kabel-kabel konektor yang lainnya. Keunggulan lainnya Type-C ini adalah kabel ini dapat menampilkan gambar dengan resolusi 4K
Nah, jadi dengan satu kabel ini sudah bisa menampilkan gambar dan suara ke perangkat yang lebih besar. Nah, contohnya ke TV. Kalau sekarang kan ke TV itu masih melalui HDMI ataupun RGB. Nah, nanti kedepannya USB Type-C ini bisa untuk transfer gambar. Nah, keunggulan lainnya ini adalah USB Type-C ini bukan proprietary khusus yang dimiliki oleh perusahaan tertentu. Jadi artinya siapapun dapat memanfaatkan teknologi ini, siapapun dapat memproduksi teknologi ini. Jadi tanpa hak cipta oleh perusahaan tertentu. Nah, ini kedepannya nanti semua akan bergeser nih ke USB Type-C prediksinya. Oke, itu saja untuk USB Type-C nya. Apabila Anda menyukai video ini, tolong bantuannya untuk di komen, like, dan subscribe. Diklik tombol loncengnya agar nanti kedepannya kalau ada info-info terbaru dari Bantos TV, Anda semua tidak ketinggalan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.